Nabi salat khusyuk, ya, seluruh Nabi khusyuk kerana mereka dipersiapkan Allah, hati mereka bersih. Para wali Allah salat khusyuk. Kenapa? Dia pun mengalami proses, dulunya pun tidak khusyuk. Seluruh para wali Allah, kekasih Allah, asalnya pun lalai juga. Jangankan Bapak, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, asalnya pun tak khusyuk. Nabi pernah menjanjikan serban warna hijau, dalam salat muncul, dalam salat muncul. Nabi tanya, gimana ibadahmu? Aku mikirkan serban tu, kata dia, yang kau janjikan. Ngaku dia. Jadi awal semuanya tidak khusyuk. Jadi tidak ada orang ibadah langsung khusyuk, tu bohong. Ya, semuanya mengalami proses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Menyambung kesunahan kemarin, terakhir, wa tadabburu dzikrin qiyasan 'alal qiraati. Disunnahkan juga tadabbur dengan zikir-zikir. Ya, tadabbur artinya merenungkan makna atau bacaan-bacaan yang kita ucapkan di dalam salat. Kemarin tadabbur tentang Al-Quran. Di sini disunnahkan juga kalau dapat zikir-zikirnya pun ditadabburkan. Ya, kan banyak zikirnya tuh. Ya, seperti tasbih, doa, tasbih subhana bil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, baca iftitah wajjahtu wajhiya, kalau dapat pun dimaknai bacaan itu. Termasuklah salawat kepada Nabi SAW, dan terakhir doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dan masih banyak zikir-zikir dan doa-doa di dalam salat. Ini ulama menyatakan upaya untuk mencari konsentrasi dalam ibadah, ya, upaya-upaya. Carilah jalan untuk mendekati kekhusyuan. Nah, selanjutnya wa sunnah idamatu nazari mahalli sujudihi. Disunnahkan juga senantiasa memandang tempat sujudnya. Jadi memandang tempat sujud juga termasuk dianjurkan, dan itu pun upaya untuk mencari kekhusyuan. Jadi banyak jalan, tapi kemarin sudah kita bahas hakikat khusyuk itu bersihnya hati. Ya, kalau hati bersih, khusyuk datang. Namun ini upaya untuk jalan kekhusyuan. Nah, termasuklah di sini memandang tempat sujud. Kapan? Dari mulai takbir.
Dari mulai takbiratul ihram sampai akhir salat, kalau dapat memandang tempat sujud, nah mandanglah ke depan tempat sujud. Rukuk pandang tempat sujud, i'tidal pandang tempat sujud, sujud apakan lagi, ketemu pandangan dengan mata tu, dan seterusnya. Ya, kecuali nanti ada saat-saat yang memang boleh berpindah pandangan, nanti ada pembahasannya. Tapi khususnya umumnya pandanglah tempat sujud. Li'annahu asyrafu wa ashal, karena sujud ini, tempat sujud ini adalah tempat yang paling mulia. Ya, jadi kau banyak-banyak tempat sujud inilah yang paling mulia, lantai. Dan dia paling mudah, kan mudah nih, searah pandangan. Lihat ke bawah tu, tempat sujud mulia lagi. Banyak-banyak sujud, ya, banyak-banyak sujud. Nanti pindah-pindah tu sunnah, pindah-pindah. Salat sunnah, salat fardu, kalau dapat bergeser tempatnya. Setelah salat fardu pindah lagi sunnah. Apa sebab? Biar bumi, biar tanah, biar lantai ini jadi saksi bahwa kita banyak sujud di situ. Ya. Nah, itu ungkapan daripada Muawiyah. Muawiyah menyatakan, aku tidak melihat Nabi dari salat fardu berpindah ke salat sunnah, pindah tempat. Nah, begitu juga satu salat kepada salat yang lainnya, Nabi sunnah berpindah melakukan itu. Apa sebab? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada waktu itu bumi menceritakan tentang perihalnya. Kan bagus nanti di hari kiamat bumi-bumi bercerita di hadapan Allah, ya Allah, si fulan sujud di tempatku ini, si fulan sujud di sini ya Allah. Nah, makin banyak makin bagus. Ya, makin bagus. Makanya jangan heran kalau orang salat pindah-pindah tu. Tapi kalau udah dapat sab di depan, jangan pindah ke belakang, rugilah. Udah dapat sab di depan, mau pindah pula ke belakang, jangan. Sab di depan tu dah mahal, tak perlu pindah mundur ke belakang. Geser boleh ke kanan atau ke kiri, mundur jangan. Ya, disunnahkan pindah, tapi jangan sampai mundur ke belakang, karena sab di depan punya keutamaan. li'anna dzalika aqrab ila al-khusyu'. Nah, karena yang demikian itu untuk mendekati kekhusyuan, yakni pandangan di tempat sujud. Walau a'ma, sekalipun orang itu buta. Oh, yang salat ni buta, bagaimana? Sunnah pandang saja ke arah sujud walaupun dia tak melihat. Nah, sama dengan setelah wuduk tu kan, setelah berwuduk kan doa mandang ke mana? Mandang ke langit walaupun buta, kata ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Buta pun tetap mandang ke atas. Karena ittiba, ya, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ke orang buta kira-kira tempatnya di bawah itulah dipandang, begitulah, walaupun dia tak melihat. Ya. Nah, kesunahan daripada melihat tempat sujud ini tetap terjadi wa in kana indal Ka'bah, sekalipun salatnya di sisi Ka'bah. Oh, ini depan Ka'bah nih, bagaimana nih? Mandang tempat sujud, bukan mandang Ka'bah. Ya, ingat, kita bukan menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah. Jangan salah paham, kita tak menyembah batu. Ka'bah itu kan batu segi empat. Kita menyembah Tuhannya Ka'bah. Tuhannya Ka'bah. Jadi orang Arab pun dah paham sebenarnya, ya, Ka'bah itu simbol saja. Abdul Muttalib, ya, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu diserang pasukan Abraha dari Yaman akan menghancurkan Ka'bah, apa kata Abdul Muttalib? Kami tidak akan mampu melawan kalian, pasukan gajah bukan sedikit masuk ke arah Mekah ini, tapi kami tak akan melawan kalian, tapi Ka'bah ada Tuhan yang memeliharanya, kata dia. Itu. Maka dia menghindarlah Abdul Muttalib bersama orang Mekah, ya,
mencari tempat yang aman. Belum Abraha dengan pasukannya sampai, sudah dilempar dengan burung ababil dengan batu panas tu. Ya, meninggal tu katanya. Kulit-kulitnya terkelupas kena batu itu. Terkelupas kulitnya. Ya, akhirnya banyak yang meninggal. Itu namanya kita yakin Tuhan Kaabah bukan dengan Kaabahnya. Jadi kita di sana juga begitu. Kita menyembah siapa? Tuhannya Kaabah, bukan menyembah Kaabah. Nah, kalau salat depan Kaabah, jangan mandang Kaabah, mandang tempat sujud. Nah, sama. Mandang tempat sujud kan supaya kita tidak bermain-main. Kok mandang ke kanan ke kiri, lalai. Bagus mandang fokus ke tempat sujud. InsyaAllah datang khusyuk. Ya. Sungguh pun begitu, ada juga segelintir ulama berpendapat mandang Kaabah lah katanya. Kalau depan Kaabah ada. Ya. Dalam kitab Mughni disebutkan, ada segelintir ulama berpendapat kalau kau salat depan Kaabah, mandang Kaabah kata dia. Ini termasuklah dibenarkan oleh Imam Bulqini. Imam Bulqini begitu pendapat, tapi ini pendapat ditolak. Ya, kebanyakan ulama menyatakan sunnah memandang tempat sujud. Au fi zulmati, ataupun dalam kegelapan, dia salat gelap tak ada lampu ni, tak nampak lantai ni Pak Ustaz, tak masalah, pandang saja ke bawah. Ya, walaupun yang lewat cuma nyamuk saja, ngengong nyamuk, pandang tempat tak kelihatan, depan tak kelihatan, bawah tak kelihatan, kanan tak kelihatan, kiri tak kelihatan. Pandangan sunnah tempat sujud, arahkan saja ke bawah. Tujuannya untuk mencari kekhusyuan. Au fi salatil janazah, atau juga dalam salat jenazah. Ni jenazah di depan, mandang siapa ni? Mandang jenazah kan mandang tempat sujud? Mandang tempat sujud, walaupun ada mayat di depan. Ya. Tapi kok terlanjur mandang mayat, tak masalah lah, cuma pindahkan. Jadi kok imam, posisi imam jangan terlalu dekat mayat, mandang ke depan akhirnya mayat. Jarakkanlah sedikit. Kecuali tempatnya sempit. Ya. Yang jelas pandangan ke tempat sujud, setelah itu barulah mayat di atasnya sedikit, itu aman. Jadi kurang afdal kalau kita salat pas pandangan ke mayat. Ya, yang terbaik pandang tempat sujud. Tapi ingat, tidaklah dia makruh kalau memandang mayat. Ya, tidak makruh. Naam, memang dia bilang as-sunnatu ay yuqassira nazarahu ala musbihati atau musabbihati inda raf'iha fi tasyahudi li khabarin sahih fi. Memang dia bilang disunnahkan, ya, untuk mengarahkan pandangan, hanya pandangan diarahkan kepada jari telunjuk ketika waktu tasyahud. Di sini baru boleh pindah. Waktu tasyahud baru boleh pindah. Kapan itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat jari telunjuk. Yang tadi pandangan ke tempat sujud, pindah ke jari telunjuk. Itu saja boleh pindah. Yang lain jangan. Ya. Ini pengecualian nih. Saya ulangi, dari awal berdiri mandang tempat sujud, rukuk, i'tidal, sujud, pandang tempat sujud. Pindahnya kapan? Waktu tasyahud. Waktu kalimat illallah. Waktu illallah pindahkan ke jari telunjuk. Ini pandangan tempat sujud ni ya. Ni tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru pindahkan pandangan ke tempat jari telunjuk ini sampai selesai. Ingat ya, jangan diturunkan lagi ni. Jari telunjuk jangan diturunkan lagi, jangan. Tetap tegak dia. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau ada doa tetap nih, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab, sampai wa min fitnatil masihid dajjal. Salam pun tetap mesti tegak masih ini. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bawa turun ni. Salam kedua baru jari telunjuk turun kan. Ya, karena saya melihat ada begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jatuh lagi. Ada ni gerak-gerakkan kena. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lagi nulis katanya.
makruh, ya. Menggerakkan jari makruh, menurunkan jari setelah tasyahud pun makruh. Tetap dia tegak dia sampai salam. Salam pun yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru lepas. Tu dia sunnah. Begitu ihtiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang begini ini sunnah, tapi sempurna. Kita kan mau ibadah sempurna. Ya, sah ya sah. Tak angkat jadi tunjuk pun sah, cuma tidak sempurna kerana tidak ittiba. Kemudian wala yukrahu taghmidul ainaihi. Tidaklah makruh memejamkan mata dalam salat. Gimana ni? Saya salat khusyuknya rasanya dipejamkan mata, boleh ke? Boleh. Makruh tidak. Tidak tercela, tidak makruh, boleh sah-sah saja. Syaratnya satu saja, illam yakhaf dararan, jika tidak khawatir bawa mudarat. Begitu pejam, pitam pula dia mau tumbang, jangan, buka matalah, lebih aman, ya. Jadi tu bawa mudarat jangan, lebih baik dibuka. Lalu timbul pertanyaan, Rasulullah bagaimana Pak Ustaz, salatnya pejam atau enggak? Sahabat bagaimana? Tidak ada satu riwayat pun Nabi dengan sahabat waktu salat pejam mata, tidak ada. Ya, Nabi matanya terbuka dan memandang tempat sujud. Sahabat juga begitu. Sahabat mengatakan, Anas bin Malik, kami salat Allahu Akbar, setelah takbir kami tak kenal siapa sebelah kanan dan kami tak kenal siapa sebelah kiri. Masya Allah, tu sahabat tu. Dia punya salat sibuk menghadap Allah setelah takbir, tapi ya setelah takbir. Jadi pejam mata boleh, tidak masalah. Ada banyak jamaah yang nelpon saya tu, WA, pejam boleh nak? Boleh. Kalau memang rasanya lebih konsentrasi, silakan. Tapi ingat, Nabi tak lakukan. Maka saya katakan, khusyuk itu bukan pada fisik, khusyuk itu pada hati. Kalau hati nyambung kepada Allah, khusyuk datang walaupun mata dibuka. Ya. Tahap awal berzikir juga begitu, pejam mata. Kenapa? Untuk konsentrasi. Tapi kalau hati sudah nyambung kepada Allah, mandang apa pun ingat Allah. Pakai motor ingat Allah, mandang orang ingat Allah, mandang kapal ingat Allah, di pesawat ingat Allah. Kalau hati sudah nyambung, makanya tahap awal zikir pejam mata, pejam, supaya konsentrasi. Itu upaya-upaya agar hati kita ini bisa konsentrasi kepada Allah. Baik, jadi jemaah sekalian, ini sebagai tambahan pembahasan kita sedikit, ya, mengenai masalah kesunahan memandang ke tempat sujud. Upaya, ya, silakanlah lakukan upaya-upaya agar kita bisa konsentrasi ibadah kepada Allah. Sekiranya cukup, ya, tidak usah banyak-banyak. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang salat kemudian dilintasi di depannya, termasuklah anak-anak itu kan, anak-anak ataupun orang dewasa lah, sama, anak-anak, orang dewasa melintas di depan orang salat. Bagaimana ini? Kalau salat berjamaah ada orang melintas, tak bisa ditahan Pak, biar lewatlah udah. Gimana mau ditahan? Dia mau lewat mana ditahan? Saya nahan, mundur ke belakang, belakang gitu kak, nahan kak gitu. Mau ke mana aku nih katanya. Jadi kalau berjamaah udah biarkan lewat. Yang kita suruh menahan ini kalau salat sendirian, ya, salat sendirian. Makanya salat sendirian, salat sunnah itu cari tempat yang aman, dinding. Nah, antara dinding dengan kita ini pembatas, orang tidak bisa lewat. Ya, orang tidak bisa lewat. Nah, kemudian lagi, kalau tidak dapat dinding, tiang boleh. Kalau tidak ada tiang, kata Nabi, tongkat, tancap tongkat. Nah, ingat Masjid Nabawi itu lantainya tanah, bisa ditancap tongkat. Nah, kalau di sini mana mau tancap? Itulah tiang, ibaratkan itu tongkat tuh. Nah, kalau tidak dapat tongkat, garis, kata Nabi. Ini sejadah, sejadah ini ada garis. Antara kita berdiri dengan garis sejadah itu wilayah yang tak boleh dilewati. Kalau ada orang lewat,
tahan gini dia harus cari yang lain. Kalau salat sendirian, salat sunnah, kalau berjamaah masing-masing nahan begini, waduh, bingung dia nih, mau kemana keluar nih. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang batal nih ya, ini orang batal salat, dia posisi di saf keempat atau saf kelima, dia batal. Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian buang angin sedang salat, batal ke tidak? Fal yansarif, kata Nabi, berpalinglah, beranjaklah dari tempatnya, keluarlah. Kemana keluar nih? Udah keluar itu darurat sifatnya, tidak ada pilihan, karena ini orang berjamaah. Cuma carilah arah keluar yang lebih cepat. Kalau seandainya di sana, berarti pintu itu lebih dekat, cepat cari pintu yang lebih dekat. Kalau di tengah-tengah, terserahlah pilih yang mana. Ya, setelah dia keluar, dia berwuduk lagi, kata Nabi, kemudian masuk lagi salat. Jadi jangan sampai ada yang batal wuduknya sedang salat, dia tak keluar-keluar, duduk di situ tengah-tengah itu sampai selesai salat. Makruh, keluarlah walaupun melintas depan orang, tidak masalah. Ini sifatnya darurat, berwuduklah, mudah-mudahan masih dapat sebagai masbuk. Ya, masih masbuk dapat. Cobalah bapaknya salat di Makkah Madinah tu, orang melintas semua tu di depan, mana mau nahannya? Dia pun marah juga, ditahan. Dia ngejar sab sana ujung jauh, berkejar dia tu, kita tahan, marah dia, dipukulnya gitu. Itu keadaan seperti itu, ada pilihan lagi dah, biasa itu. Kalau sudah takbir Allahu Akbar berjamaah, ada orang melintas, biarlah supaya dia cepat, dia disunahkan cepat cari posisi tempat yang kosong, jangan lambat-lambat mengganggu orang. Jadi yang menahan tadi ini Pak, kalau kita salat sendirian, salat sunnah dan sebagainya, ada jalan lain, orang lewat depan kita, tahan gini. Nah, kalau masih bersikeras, kata Nabi, pukul dia, sesungguhnya dia itu syaitan. Itulah dia. Itu perbedaannya antara berjamaah dengan bukan berjamaah. Ya, segala itu. Yang sakit, ya, dia tidak memungkinkan memandang tempat sujud karena dia berbaring miring ke kanan atau ke kiri, atau juga terlentang searah dengan kiblat. Yang jelas usahakan pandangannya ke bawah walaupun tidak ke lantai. Itu keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk salat melihat tempat sujud. Ini pengecualian, termasuklah itu pengecualian, karena tak mungkin orang salat berbaring untuk melihat tempat sujud. Cuma pandangan arahkan ke bawah, ya, ke bawah, itu saja. Itu pengecualian, termasuk tadi memandang jari telunjuk, itu pengecualian. Nabi salat khusyuk, ya, seluruh Nabi khusyuk karena mereka dipersiapkan Allah, hati mereka bersih. Para wali Allah salat khusyuk. Kenapa? Dia pun mengalami proses, dulunya pun tidak khusyuk. Seluruh para wali Allah, kekasih Allah, asalnya pun lalai juga. Jangankan Bapak, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, asalnya pun tak khusyuk. Nabi pernah menjanjikan serban warna hijau, dalam salat muncul, dalam salat muncul. Nabi tanya, gimana ibadahmu? Aku mikirkan serban, kata dia, yang kau janjikan. Ngaku dia. Jadi awal semuanya tidak khusyuk. Jadi tidak ada orang ibadah langsung khusyuk, itu bohong. Ya, semuanya mengalami proses. Yang khusyuk itu para nabi karena dipersiapkan Allah. Nah, kita juga begitu, kita harus ada persiapan. Apa persiapan kita? Tauhid dulu, betul kan? Nak bisa enggak? Siapa kenal Allah, mentauhidkan Allah, itu sangat kuat membantu. Bagaimana kita akan membesarkan Allah kalau kita tak kenal? Kita kagum sama seorang tokoh karena kita kenal. Tak sembarangan kita ketemu sama dia, kita hormati, dia ngomong kita perhatikan.
posisi kita betul-betul rapi menghadap dia. Kenapa? Kita kenal betul. Saya gitu juga dengan guru tu. Saya jalanlah. Saya dengan guru saya hormati, saya cium tangannya, doakan. Tapi kawan-kawan saya ketemu guru saya, Pak, apa kabar? Baik. Biasa ya gitu Pak. Kenapa? Dia tak kenal. Ya kan? Kita hormatlah dengan guru, kawan tak hormat. Kenapa? Tidak juga disalahkan karena kawan tak kenal. Kalau kita kenal, kita tahu, kita hormati dia. Allah juga gitu. Siapa yang kenal Allah, pasti kita menghormati Allah. Menghormati Allah itu namanya haibah, kewibawaannya muncul di hati kita, khusyuk datang. Kalau Allah tidak besar di hati kita, tak guna kita ngangkat Allahu Akbar. Allahu Akbar, terasa dia besar, datang tu. Itu dia. Jadi syaratnya saya tidak muluk-muluk, tauhid betulkan, kenallah Allah, wajib belajar ilmu tauhid, pahamkan la ilaha illallah. Itu lautan tu, kalimatnya pendek tapi lautan. Itu disebut kalimatul ikhlas. Khusyuk tu ikhlas. Ikhlas tu tauhid. Tauhid itu apa? Tidak menyekutukan Allah dengan apapun, termasuk diri kita. Jadi wajib memang kata ulama, kalau kau ingin mantap ibadahmu, kenal dulu yang kau sembah. Betul tu. Awwaluddin ma'rifatullah. Orang dulu tu faham dia. Dia bilang apa? Awwaluddin ma'rifatullah. Pertama agama mengenal Allah. Itu orang dulu itu gitu. Jadi jangan main-main, ilmu tauhid itu sifat 20 itu wajib. Itu yang sangat membantu dalam ibadah. Apalagi diamalkan la ilaha illallah itu. Akan bersih hati daripada syirik. Nah, baru kita mantap mentauhidkan Allah. Dalam salat dia akan membantu. Ya. Itulah makna Nabi dibedah tu. Nabi dibedah. Itu maknanya tu. Diisi iman, tauhidnya tadi, diisi hikmahnya, kemudian dicuci, dibersihkan air zam-zam, harus dibersihkan dalam dari syirik dan sebagainya, dari dosa-dosa, baru bisa melejit berjalan menuju kepada Allah. Jadi salat tu mi'raj juga, ya. As-salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat tu mi'rajnya orang-orang mukmin. Dulu ada anekdot pernah saya sampaikan. Anekdot itu kisah seorang ulama besar di Syria, di Rodan ke Syria, Syekh Yusuf An-Nabhani. Saya senang beliau tu, karangannya mantap, banyak karangan beliau tu, Syekh Yusuf An-Nabhani. Dia semasa dengan Sayyid Abdurrahman As-Segaf di Hadramaut. Semasa dia ni, dia sering kirim surat menyurat antara ulama dengan ulama ni. Syekh Yusuf An-Nabhani kirim surat dengan Sayyid Abdurrahman As-Segaf di Hadramaut. Nah, Sayyid kata dia bilang, beruntungnya Abdullah bin Mas'ud, kata dia. Abdullah bin Mas'ud itu dia mengabdi dengan Nabi, kemanapun Nabi pergi dia mengiringi, dan sendal Nabi tetap diamankannya kalau Nabi berhenti satu tempat. Kalau Nabi berhenti, sendal Nabi diamankannya, disimpannya. Nanti Nabi berjalan, letakkannya lagi. Beruntung Abdullah bin Mas'ud yang selalu memegang sendal Rasulullah. Sendal itulah yang dipakai Nabi Isra dan Mi'raj, katanya. Oh, terkejut. Masa Nabi Isra Mi'raj pakai sendal? Jadi Sayyid Abdurrahman As-Segaf ni membaca ni bingung dia. Ini bergurau kan? Atau ada ilmu di dalamnya ni? Ulama bergurau tu Pak, ada ilmu. Bingung dia. Apa mungkin Nabi Mi'raj pakai sendal? Kan ke atas Pak. Akhirnya dalam kebingungan tadi itu, Sayyid Abdurrahman As-Segaf ini mimpi ketemu dengan Nabi SAW. Jadi ulama sama ulama itu biasa, ada masalah Nabi langsung datang dalam mimpinya. Kata Nabi, ya Abdurrahman, kamu buka Sahih Bukhari. Kamu buka Sahih Bukhari, di sana ada bab Nabi salat pakai sendal. Jadi boleh Bapak Ibu salat pakai sendal, tak masalah. Kan tempat Nabi itu kan lantainya tanah, pakai sendal. Yang penting jangan bawa najis. Kata Nabi,
kau buka bab Nabi salat pakai sendal. Kerana salat bagi orang mukmin tu mi'raj, kata Rasulullah. Berarti siapa yang salat pakai sendal, mi'raj pakai sendal. Baru dia faham. Sayyid Abdul Rahman As-Sagaf itu. Baru dia ngerti. Dia kirim surat, balas. Masya Allah, kata dia bilang. Antum benar, kata dia bilang. Jadi setiap orang mukmin itu salatnya bertemu dengan Allah. Itu maksud dia. Jadi salat itu ketemu dengan Allah, mi'raj. Rohani kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain, bedah dada tu. Dada dibedah, isi tauhid, disucikan, dibersihkan. Baru ada khusyuk. Wuduk tahap awal. Wuduk membersihkan fisik, tapi hakikatnya bersihkan hati. Ya kan? Membasuh wajah. Kenapa? Mau menghadap Allah. Hakikatnya begitu. Basuh tangan, keluar dosa-dosa dari tangan, dan juga siap khusyuk menghadap Allah dengan melipat tangan, menandakan kita serius, tidak main-main. Kan ada mazhab mak, tangan dilepas begitu ada. Itu tidak serius. Pegang tangan begini kita lebih serius. Berdiri di pangkuan Allah, berdiri itu bisa datangkan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin dan sebagainya. Ini tahap awal wudu itu pembersihan fisik. Tapi begitu masuk salat, dia arahnya kepada roh, pembersihan roh. Jadi ibadah ini ada zahir, ada batin. Siapa yang hanya dengan fikih saja, berarti zahir. Siapa dengan tauhid dan tasawuf, zahir batin, mau dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terserah jamaah, mau yang mana terserah. Cukup dengan fisik saja, itulah kita dapatkan. Tapi kalau kita kepingin fisik dengan batin juga merasakan ibadah, kita belajarlah semuanya itu, ya, tauhidnya, tasawufnya, fikihnya, supaya kita sempurna. Baik, sekali itu ditutup sudah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.